ini. Jadi matiin dulu analyzer pada kondisi dingin. Pompa vaporizer ya. Vaporizer apa analyzer juga? Vaporizer aja. Okay. Vaporizer, pompa vaporizer juga dimatiin. Karena kita mau disconnect. Sebelum kita turunin dudukan vaporizer di auto sampler, yang dilepas itu ada dilepas itu ada koneksi gas, koneksi komunikasi ke analyzer, sama koneksi power. Itu di belakang. Okay. Ini lepas power, ini udah switch off. Ini lepas. Ini yang koneksi gas dua-duanya. Oh ya, gas dimatiin dulu ya, Bin. Oke. Ini enaknya pakai kunci pas. Yeah. Tahu ukurannya, pakainya dia 7/16. Oke. Inci, sisanya yang terdepan. Kompor udah mati. Kalau ini misalnya pompanya kebalik Mas, ini kan ke analyzer satu, ke vaporizer satu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, fungsinya sama. aja. Okay. Ini sama kabel komunikasi, dia ada naik. Harus naik kayaknya. tangan kanan ya. Ini kabel vaporizer udah. Di belakang udah lepas semua. Oke, jadi kita buka ini. Nah, kita buka ini dari, harusnya dari belakang. Bentar. Nah, di sini ada dua kunci, gulungannya di sini. kel. Satu. Benar nggak? Nah ini nih, ini nih. Oke. Ini di sini. Ini di sini. Sama satu di sini. Ya, Jadi dikedorin aja. Maaf, yang di bawah bukan yang di atas. Oke. Yang di bawahnya ini. Oh iya. Bukan yang di atas. Kalau nunjuk. Ini kita buka. Kalau misalnya agak susah, ini bisa dibuka dulu karena kita nggak pakai auto sampler. Oke.
Filter itu ke belakang. Ke belakang. Oke, kalau itu udah kendor, kita buka sambungan analyzer ke vaporizer. Itu yang mana nih? Itu posisi di belakang sini. Yang Ini. Kalau ke belakang dikit biar kelihatan. Nah, yang ini. oke. Ini kan outlet vaporizer ke inletnya analyzer. Heeh. Yang perlapan. 11 ya? 9 16. Kalau udah lepas, baru vaporizer ditarik ke belakang. Heeh. Lebih dekat. Iya. Oke. Jadi bawahnya kayak masih ada di alasin sih biar ini nggak rusak. Itu biasanya pakai apa? Busa. Busa. Sambungannya, Heeh. apa penutup fittingnya. Ini kalau bisa jangan hilang. Kalau nggak ada perunya itu nggak bisa dipakai. Simpan dulu. Kan ini udah ada, itu langsung ke sini. Ini yang pendek ya. Heeh. Ini. Nah, ini kita selalu pakai dua. Saya pakai satu biasanya kunci Inggris kecil sama kunci pas. Kunci Inggris buat yang menahan di tengah. Jadi yang dikencengin yang bagian keselangnya Mas. Iya, yang itu. Terus terus kencang. Nanti nggak bocor. Udah, kita berdiriin. Oh iya, ini sebelumnya kita lepas dulu. Oke, si septum sama itunya. Ini harusnya masih bisa pakai tangan sih, Iya, biasanya juga pakai tangan. nggak usah pakai kunci. Heeh. Bisa nggak? Ketinggalan. Ini ada. Itu ini yang bawaan salt liner dulu itu kayaknya Mas. Oh. Jadi yang salt liner yang beli baru tuh ada ininya, karetnya lagi. Udah, selang dipasang. Yang penting ini ada rusak. Kalau ini dia mesti berputar. Ini dilepas dulu. Sama-sama. Yang penting yang harus lepas. Ini sama aja muter-muter terus.
Ini kayaknya memang nggak bisa terlalu kenceng Kenceng. atau dikencengin banget, Mm-mm. makanya nanti di situ dipasangin apa namanya tisu. Tisu Iya, di mana? di dalam sini nanti diisi tisu. Oh, Nah, jadi biar kalau nggak bocor misalnya- gitu. Iya, biar nggak bocor. Nah, jadi posisinya dia itu seperti ini nanti. Oke. Seperti ini. Ya. Oke, nah ini nanti ditampung ke paper glass buat buangan bilasan. Heeh. Nah nanti diisinya pakai ini. Di sini ya malahan. Padahal dia yang lebih bawah ya mas. Iya, makanya ini harus sambil diangkat jadi kita dulu dari atas. Oke. Kalau diisinya itu Air hangat. ini nggak ada gambarnya. Ya? Ada harusnya di mana? Vibration. Dan biasa berapa kali sih? Bilasnya. Bilas ya? 3 kali, 2 kali. Lebih deh. 2 kali berapa dulu? Seliter. Seliter. Kayaknya lebih deh, kayak 2 literan. Total tuh kayak 2 liter deh. Total air ya, kita siapin di air hangatnya sampai bersih dulu. Nah tahu bersihnya gimana? Biasanya ada endapannya. Nah, sebetulnya itu relatif juga sih Bu, cuman kalau memang mau ngecek lebih jauh agak ribet karena air bilasannya itu dicek Oh, oke. Masih ada ini nggak garamnya kandungan gitu garamnya ya? apa enggak. Kalau misalnya kayak mungkin pH kan enggak kelihatan ya kalau Enggak. garamnya. Cuma Jadi, DHL aja paling Iya. dari daya handal. Tapi sih kalau itu ada garam tuh salinitas gitu. Salinitas. Bagusnya alat yang cepat gitu ya. Ya ada sih kita kan ya? ada kita Iya, punya. kalian cek dari situ kalau memang pas masuk udah sama kayak yang keluar udah sama kayak yang masuk, Berarti udah bersih gitu udah ya? bersih. Oke. Terus itu ada apa mas? Pakai aplikasi juga ya vaporizer cleaning gitu? Perlu nggak? Ini nanti sih Oh, oke. apa namanya dibarengin tapi cuman ngebuka valve-nya aja. Jadi yang tadi saya bilang kabelnya itu pendek, makanya kalau misalnya kabelnya mau posisi kayak gini. Tapi maksudnya perlu dicolokin dulu buat di startin itu kan tetap Enggak. ya? Oh enggak usah. Jadi untuk buka valve itu dia ada apa namanya? Ada power terpisah. Oh. Jadi cukup pakai kabel ini dia bawa power juga. Oh. Jadi nggak perlu colok ke listrik. Heeh. Jadi dengan ini kepasang dan kita buka software, jadi tanpa sambungan apa namanya? Sambungan sumber listrik. Ini yang kita bilang agak pas. Ini nggak ada, tapi beli sendiri ada nggak sih mas kabel kayak gini tuh? Atau masalahnya yang dari sininya ya, yang spesifik ya? Kemarin kita nyari Bu. Hah? Nggak dapat? Adanya bikinan, rakitan. Jadi yang pin 15 ini beda. Akhirnya kemarin kita beli ke ini beda. Tapi yang terakhir pakainya Elcom. Elpom? Iya. Elcom ini dapat. Nanti kalau misalnya mau jadi nggak apa-apa kita pinjemin nih kabelnya. Tapi kan ini ya, maksudnya ke Bandungnya kapan lagi gitu? Iya, Gimana? nanti kita pinjemin aja kabelnya. Oke, Kita kirimin siap. bisa. Oh iya benar. Sip. Itu juga tadinya kita beli buat ini karena kita tahu pas nyuting gini agak ribet kalau terlalu lepas karena kabelnya itu pendek. Jadi terlalu dekat kan, apalagi kalau misalnya kita butuh space buat naruh broken glass. Terus Iya. dan harus 2 orang ya gitu.
2 orang sama yang satu megang, ini pasti dipegang pakai tisu di sini, Ya. kayak ya kalau nggak kanebo sih, biar nggak Oke, terlalu kanebo ada. boros tisu, Siap. kalau langsung tampung buangan, dan dia memang dituang dari atas. Nah, Oke. nanti yang program tadi di sini baru ke unplug permain electrical, tapi kita tetap masuk ke software. Start vaporizer cleaning itu ada di di sini kita bisa open outlet valve. Koordinator kan ada yang kebuka ya? Nah, Oke, bunyinya. dengan dia udah kebuka, harusnya pas kita tuang air dari atas, dari atas tadi, dia Ngalir masuk ya? ke sini, baru masuk ke ngisi dulu, baru dia keluar di sini. Jadi ini harus lebih tinggi sih, kalau biar nggak terlalu susah kayak pakai pijakan lagi ya, supaya lebih tinggi. Sisanya kalau udah kebuka, udah tinggal dibuat saja beberapa kali yang sesuai yang tadi. Airnya air hangatnya sih sekitaran 60 sampai 80 derajat ya kalau nggak salah. Biasa dipakainya. Kalau 30 sampai 60. Selesai dibilas. Ini 500 aja 12 kali 15. Oke. Banyak ya berarti 6 liter itu malah. Tapi kita banyak sih Bu biasanya. Tapi itu masih hangat ya? Masih harus air hangat. Iya sih, hangat. Stop, masih angkat dulu. Kan belum tentu langsung masuk semua. Kita mesti ngangkat tinggi gitu supaya didorong ke bawah. Nah, terus ini perlu pakai pompa juga berarti Mas? Enggak. Sebetulnya enggak sih. Jadi kalau misalnya apa namanya, kita nggak pernah pakai pompa. Cuman kalau misalnya ada, ini kan peristaltik pump, harusnya peristaltik gitu. Atau dia pakai pompa yang lain ya. Karena kita nggak punya Bu. Jadi ya paling apa namanya di jadi ditungguin lama. Kalau udah habis yang dari funnel sampai ke selang dan masuk ke vaporizer, udah itu ditungguin karena yang lama itu dari selangnya habis. Nah setelah dari selangnya masuk ke sini semua, apa namanya masuk ke sini semua, kan yang posisi buangan outletnya di sini. Kalau dari atas sudah nggak kurang ngedorong buat dia naik ke atas ke buang, dimiringin? Enggak, ini dibuang balik keluar. Oh, balik ke depan sana ya? Iya, karena kita nggak ada pompa. Kalau pakai pompa, ada yang pakai peristaltik pump buat ngedot keluar. Ada juga biasanya yang setelah kita buang, ya udah setelah itu yang benar-benar sisa di dalam kita uapin sambil dipuring nitrogen. Oh, berarti langsung dikonekin aja gitu ya? Nah, konekin gas ya. Itu biasanya dipasang nggak ya? Pasang gasnya pas lagi gitu. Iya, nggak dipasang kanalizer kan? Enggak dipasang. Pas lagi gitu. Setelah udah beres. Iya. Jadi dipasang kanalizer, inlet yang ini kan udah dibuka nih. Jadi asumsinya udah kebuang balik ke sana, nggak ada yang keluar lagi di sini. Dan outlet valve-nya ditutup dulu supaya sebelum dikonekin ya Mas ya. Pokoknya masih ini terus close gitu. Jadi supaya nanti analyzer-nya airnya nggak masuk kanalizer. Nah terus kalau misalnya udah apa namanya udah ditutup outlet valve, baru dipasang di analyzer, dibalikin di sini. Tapi belum disambungin nitrogen tadi belum? Iya. Udah apa belum? Oh, setelah dipasang baru sambungin. Karena susah kalau disambung dulu buat dipasang. Jadi biasanya vaporizer pasang dulu di sini, baru sambungin analyzer, baru pompa dibalikin, powernya dibalikin, gasnya dibalikin. Kalau misalnya udah, tinggal masuk ke apa namanya?
Nah itu kan pump down itu. kontrol. Nah itu close. Oke. Nah, kalau udah di close, kita tinggal start vaporizer pump down looking. Oke, Ini kalau udah akan nyambung nge-cycle, semua. buka tutup pompa, kombinasi buka tutup pompa dan valve untuk purging. Nah itu biasanya gasnya kadang-kadang dinaikin dikit sih, kadang-kadang perlu dinaikin dikit dari 2,5 mungkin kayak ke 3 psi supaya lebih purging lah. Tapi yang posisi ininya berarti si apa? Apanya? Analyzernya mas Nyala? nyala. Iya, karena kita buat mantau iya, H2O-nya H2O-nya itu ya. lihat dari sini juga. Nanti dilihat H2O-nya itu turun sampai berapa. Biasanya pasti awalnya tinggi dulu. Ini yang biasanya kita tinggal semalaman gitu. Oke. Berarti ininya nanti ngonekinnya tuh nunggu ke H2O. Berarti kan dia nggak ada runningan apa-apa lagi, nggak ada settingan apa-apa lagi. Purgingnya itu. Nggak ada. Pokoknya cuma nunggu H2O-nya turun aja gitu. Iya, jadi jalan aja dia. Oke. Karena kalau kita otomatis ini yang apa start vaporizer pump down rutin, dia udah apa namanya, di situ udah ada sequence buat buka tutup valve sama gas masuk ke vaporizer. Nah kan ini kan turun. Jadi ada peak-peaknya, nanti ditunggu sampai misalnya dia di kalau di sini sih mungkin kayak di bawah 100 ya kayak. Tapi targetnya minimal di bawah 200. Udah asumsinya udah kering, karena nggak akan benar-benar kering supaya bukan supaya karena nanti kan ada air masuk juga. Yang penting yang sisa yang tadi itu kita mau mastiin yang masuk ke analyzer itu udah nggak ada air. Kalaupun ada sisa-sisa minimal diuapin dulu. Oh ya, vaporizer harus 110 dulu. Oh iya. Oke. Kita biasanya yang ini tinggal semalaman. Jadi yang tadi seharian pasang sampai sore udah standar rutin, tinggal ditinggal. Kalau misalnya besoknya kayak udah turun ke 200, udah selesai. Udah bisa buat analisis biasa lagi. Kalau ini kita juga jarang precision test kayak ini yang nyuci pakai Debian masih pernah nggak? Belum. Jadi biasanya dicek lagi kayak misalnya injek Debian itu kayak mungkin kayak semalaman tuh mungkin 300-an. Oh yang dulu pernah mas pas yang pemeliharaan yang tahun 2022 itu. Iya, 300. Berarti dia cuman maksudnya vial aja gitu kan? Vial isi atau di sininya? Ini kan kemarin kita juga baru baca di manual ya. VPN-nya dia itu ada nggak cuman pakai air ion. Ada pakai apa namanya? NMP. Kita ada mas. Jadi aku udah beli. Misalnya di lupa deh, satu atau dua. Kayaknya yang satu deh. Satu tuh yang mana ya? Aku lupa ini. Satu yang di dalam. Oh, satu yang di dalam. Bisa ditukar. Tapi satu yang di sini. Satu atau dua. NMP kita beli. Ada gitu di situ ya? Ada. Aku cuman baca NMP itu cuman buat nyuci piring. Atau aku yang kelewat ya bacanya ya? Iya, buat nyuci piring. Jadi belum dipasang kabelnya. Iya. Tadi pasangin dulu.
free range. Ini kan free range ada 2 ya. Tapi sini sama diode. Isinya kan kalau sekarang sama-sama nih ya. Iya. Free range 2, free range 2. Free range ini berarti free range 1, free range 2. Berarti dia cuma cuci siring tanpa diode. Oke. Langsung range. Free sample range nggak ada langsung. Range. Kalau yang biasa dipakai gimana, Bu? Ya itu yang Vicaro Rinse itu. Oh, yang ini aja? Tapi itu cuman buat apa Mas? Awalnya kan ya. Jadi yang kalau udah masuk ke vial pakai yang Vicaro aja yang metode. Ini berarti nggak ada. Nah, ini belum. Ini belum. Nah itu saya nggak tahu yang bikin kayaknya Mas Pai juga. Jadi supaya nggak terlalu banyak. Dihapus-hapus aja Mas. Iya. Yang lain dihapusin nah, aja. Iya, dia harus memang ada. Rinse. Ini berapa kali? Itu taruh rinse. Harus bersihkan kotor aja. Ini saya juga bikin. Iya, saya mah nggak pernah bikin. Saya bikin yang namanya lain. Kemarin tuh yang kita buat kemarin. Jadi kemarin itu kalau yang 1 NMP kita membuat clearance di ketiga, clearance di sample rinse, nol, ini kita tambah sample wash, ini post rinse, ini post rinse 1 ini di range 2 ini sampel form, sampel wash, ini sampel form yang post rinse, rinse between only files like this. Ini mana kita tambahnya
Ini kalau bisa nanti setiap vial satu ditaruh air ion, karena yang ini Vial ini- 1 Dion. iya. Oke. Jadi yang apa namanya ini selalu ditaruh terakhir. Oh, berarti kalau udah selesai Iya. analisis, oke. Nah misalnya di sini langsung sequence sampel. Mm. Kalau untuk bilas sebetulnya biasanya mulai dari standar ya. Mm-mm. Standar 1 2 3. Depannya itu Picaro Range Iya. pakai Aquades. Ha-ha. Ya. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting yang ini paling belakang sih. Oke. Jadi contohnya misalnya udah ada sequence-nya, ini paling belakang. Dan berarti nanti setiap ada apa mulai dari standar itu nggak ditaruh di satu, jadi taruh di 3 baru ke belakang. Oh, berarti 1 2 khusus 3. Dion 1 buat Dion. untuk nyuci istilahnya ngebilas vaporizer terakhir sama dia dia kan ngebilas vaporizer 2,2 meter dia ngambil sampel dan baru dia ngebilas ngebilas vaporizer itu. Nah oh ya nanti di sininya dia ngambil dari tray vial 1 start ini 1 dan di sini misalnya 10 kali. 10. Oke. Nah ini setelah dia selesai 10 kali ngebilas vaporizer pakai Dion, Hmm. pakai Dion, jadi vaporizer kan ngebilas Dion baru kita nyuci siring. Nah siringnya itu kita bilas pakai NMP. Nah NMP itu tapi nggak ke vaporizer, langsung ke sini. Oh, Langsung dibuang, terakhirnya dibilas pakai ini Dion. potong 3 kali NMP 10 kali 10 kali yang Dion gitu ya. 10 kali Dion. Delete aja. Jadi sequence-nya picarorin 1 sampel, terus terakhir yang tadi ya vaporizer. Iya. Supaya apa namanya? Sebetulnya sih kalau misalnya kita mulai standar ada opsi juga benar-benar langsung standar. Tapi memang harus mastiin siringnya itu terakhir dipakai dalam kondisi Bersih. setelah dibersihin. Tapi ada juga yang beberapa ya udah picarorin saja dulu, Mm-mm. habis picarorin baru ke Sam- standar. hmm. Soalnya selama ini memang kadang-kadang ini sih mas apa kotor gitu sih siringnya tuh. Jadi saya bersihnya manual. Keluarin dulu, bilas pakai apa tuh NMP dulu di luar, terus Aquades baru pasang lagi gitu. Tapi kalau memang bisa dibikinin di situ ya lebih Iya. praktis gitu kan. Tapi beda perlakuan juga pasti yang manual lebih bersih dibanding Iya, iya sih. otomatis. Kalau memang ya nggak repot ya memang manual lebih bagus pasti. Kalau misalnya di sini kan sebenarnya itu ada kayak malah disimpan di air ya katanya. Oh. Tapi enggak tuh. Store buat DI. disimpan ya. Heeh. Store di air. Mungkin kayak biar ya water tuh masih mungkin karatan nggak sih? Kadang-kadang masuk. Masih Tergantung mungkin airnya. makanya dia direndam aja gitu, tapi ya tergantung sih. Terus ini itu kan udah lumayan Lama. ya mending dibuka aja deh, langsung dibuang aja karena ini kan sebetulnya kita udah nggak pakai gelas dulu ya. Heeh. Ini kayak udah mulai kertas sama karetnya juga udah rusak lah ini.
kalaupun mau diganti nggak bisa ganti karetnya aja, Hmm. memang mesti ganti sama capnya. Hmm. Nanti kalau misalnya capnya diganti, baru diganti rutin karetnya selama dia belum ngetes. Takutnya yang gini-gini tuh malah nyangkut Ke siring ya. blok siring. Iya sih, Ini dibuka sekalian, itu langsung dibuang aja Pak. ke bawah ya, beker ya. Tapi Iya. sebetulnya nggak sampai netes juga sih mas biasanya. Udah nguap duluan gitu, karena kan kecil ya dia tuh si buangan dari siring tuh, sisanya. Ini kalau bilas yang cuci siring kayak tadi. Oh yang sisanya. Oke. Iya, ini tuh kan murah. Sama ini saya juga beda-beda sih, kayak volume wash apa namanya jadi kan jumlah sampel di dalam siring itu kan relatifnya sekitar 2 mikro. Hmm. Nah untuk pencucian itu eh, Lebih banyak harus apa lebih sama? banyak apa memang sama, karena saya kurang tahu di ion itu kalau misalnya ada kontaminasi ke sampel ataupun standar Hmm? itu nilainya gimana. Soalnya ada yang bilang juga kayaknya kontaminasi ion lebih istilahnya lebih aman dibandingin yang lain gitu. Kalau kata saya nggak juga sih mas. Soalnya kan kalau aku ngelihat dari konsentrasi H2O-nya aja sih, D-ionnya tuh konsentrasinya sekitar 18.000 ya. Nah kalau yang sampel saya tuh kadang-kadang ada yang di bawah itu. Di bawah. Oh, jadi kan berarti ngefek tuh kalau misalnya kecampur kan? Kalau misalnya D-ionnya 18.000, per sampelnya 18.000. Pas rinse kan pakai D-ion. Iya. Nah itu biasanya di 18.000. 18.000 Heeh. sampai 20 ya. Iya. Ya 18 sampai 20 sih naik turun sih mas. Karena kan kita ngolah sendiri airnya tuh. Jadi air sumur bor ke RO in baru ke pure water. Terus siring dulu dipakainya berapa kali ya? 2 bulanan 3 bulanan biasanya udah mampet mas. Makanya aku nyetok rada banyak, mahal kan soalnya. Inden juga gitu loh. Inden mas, asli tahun kemarin inden 3 bulan. Makanya kalau mampet inden kemarin inden tahun kemarin. SG ini Iya. Jadi sekali beli langsung ini 5 gitu. kadang-kadang tuh siring suka gitu juga sih Bu. Jadi kayak misalnya ya dia udah nggak itu bukan masalah ngatur volumenya. Jadi kalau memang siringnya bagus itu harusnya dengan volume 2 mikroliter itu yang masuk pastinya harus sama konsentrasinya. Emang mungkin ya Bu, maksudnya kita yakin kita ke sini siringnya sama-sama 2 mikro. Tapi konsentrasi H2O-nya Beda-beda. Soalnya tuh ada opsi juga yang buat ngejas konsentrasi itu kita naikin tekanan gasnya sedikit. Misalnya dari 2,5 dinaikin 3 supaya ya mungkin apa namanya gimana dia nyangkur carrier sama uap air di dalam chamber vaporizer itu bisa berubah supaya lebih banyak airnya gitu, carriernya lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi kalau misalnya benar-benar liquid, benar-benar konsisten 2 meter itu konsentrasinya bisa beda-beda sampel. Bisa. Makanya saya nggak tahu salahnya apakah dari siringnya atau, tapi ya sebetulnya maksudnya simpangannya nggak terlalu jauh sih mas. Paling di 17.000 sampai 20.000 pokoknya naik turun segitu aja. Jadi 17 lumayan. Iya. Makanya apakah pengaturan gasnya? Tapi pengaturan gas kan nggak diganti-ganti gitu. Harusnya kan berapa? Kayak apa? Terutama yang suka kayak gitu tuh yang apa ya mas? Yang air-air yang DHL-nya rada tinggi tuh, yang aneh-aneh tuh. Ya kalau sampel mah susah Bu. Yang minimal kita karena selalu pakai DIO yang sama, DIO-nya harus sama gitu. Karena yang jas itu sebetulnya sampel kan. Jadi DIO-nya tetap dibikin 2 mikro dengan target 20.000 gitu. Kalau misalnya nanti sampelnya nggak sesuai dengan volume atau konsentrasinya, ya itu yang bisa digas tuh di sampelnya, misalnya apa volume sampelnya
Jadi makin lama kan volume pembilasan siriknya makin lama nambah. Karena kalau misalnya, tapi standar harusnya masih kalau kayak standar harusnya tetap 20.000 sih. Kecuali memang ada masalah sama siring. Soalnya memang kadang-kadang kan saya karena airnya ini ya mas DHL tinggi atau pH-nya kadang-kadang tuh di bawah 7 gitu kan. Si siringnya ini memang dia kan disetting 2, tapi ternyata ketariknya itu nggak 2 gitu mas. Jadi DHL apa? DHL-nya rada tinggi misalnya yang air DHL nggak? daya hantar listrik, conductivity. Emang bisa nggak ke siringnya? Bisa. Lebih banyak. Jadi karatan mas masalahnya kan. Jadi seret dia tuh. Oh, maksudnya Lebih seret kan, makanya dia si ketariknya tuh memang dianya ini udah naik. Cuman ternyata si airnya tuh belum kebawa gitu si sampelnya tuh kadang-kadang. Tapi ini salah satu yang mesti di. Oke, diambil aja ya yang si orange. Jadi kayaknya nggak bisa diambil itu. Jadi gimana? Jadi, kan bukannya gimana? Ini jelas kan? Ini bukan jelas kan dari kita dibuka gitu kayaknya. Enggak. Nah ini, tapi nggak diputar kan? Oke, itu diambil aja. Ini nih. Ini nggak? Contoh aja kan? Pas aja. Nah ini dilihat nih. Tapi ini masih bisa deh. Jadi harusnya masih bisa dibeli ini aja. Oke. Masih bisa dibuat nomornya. Nyetok banyak. Ada gitu? Ini harusnya di lokal tuh ada loh. Oh, ini bahannya sebetulnya sama kayak septum nggak sih? Terus saya nggak tahu kalau ini, tapi nggak masalah. Kalau saya enggak, tipisnya kan beda. Iya sih. Ya sebetulnya kan yang penting ini kan karena ukuran botol ngikutin cetakannya aja. Sebetulnya kalau misalnya bisa di wadah lain buat sekedar ini juga karet kan buat mastiin kalau di luar siripnya kan nggak ada air lagi kan. Iya. Ini sih nanti ini kan konsentrasi gitu sih, gue mau ngomong harus diajak beberapa kali udah volume dan lain-lain. Tapi ya biasanya kalau udah kan kadang-kadang reels saya pakainya lebih dari 6 tuh mas. Kalau udah 5 ke atas mah udah lumayan ini sih stabil. Nah, 17.000 tuh lumayan ini sih. Paling enggak tuh kayak 18 sih. Tapi masih masuk good ya? Hah? Itu apa? 17 sampai 23.000 masih kategorinya masih bagus. Ini kan idealnya ya. Dengan 2 mikro. Tapi ini acceptable. Jadi kalau bisa istilahnya masih kebaca seperti, tapi kalau udah di bawah 17 kadang-kadang dia udah nggak kebaca sebagai data. To achieve appropriate injection concentration, satu caranya dry nitrogen dari 2,5 dinaikin sedikit, mungkin mendekati 3. Nah ini sample engine volume reservoir should be set to 2. Kita pasang lagi ininya ya. Oke, siap.